orang yang perutnya gendut itu berarti penyayang, karena di dalam perut ini tersimpan begitu banyak cinta dan harapan. Hey there guys, senang sekali kalau sampai pada saat ini aku masih punya kesempatan untuk menyapa teman-teman sekalian yang pada saat ini sedang menyaksikan konten ini. Aku harap sharingku, ceritaku pada saat ini boleh menjadi kebaikan untuk kalian yang sedang mendengarkan konten ini. So, sit back, chill, and relax. Oh, tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like video ini, komen di kolom komen di bawah, dan segera subscribe channelku untuk mendapat update-update berikutnya dari channel aku untuk sekarang dan kedepannya. Jadi tidak terasa nih teman-teman, sudah 2 minggu lebih dari semenjak aku upload konten sharingku terakhir, yang mana aku berbicara tentang just do it, yaitu secara singkat berbicara tentang bagaimana seharusnya kita mulai untuk berkarya. Bukan dari kelebihan-kelebihan kita, tapi justru kita mulai untuk berkarya dari apa yang kita punyai, dari kelemahan kita, dan kita memanfaatkannya dengan baik sambil kita terus berjalan maju. Dalam 2 minggu terakhir ini, jujur jadwalku begitu padat, begitu banyak acara, tapi aku masih berusaha untuk dapat memenuhi janjiku untuk teman-teman sekalian, terutama untuk teman-teman yang sudah merequest lagu untuk aku cover. Jadi dalam 2 minggu ini aku sudah mengcover 2 lagu instrumen yang dapat kalian temukan juga di channel aku. Mungkin kalian mau menikmati instrumennya setelah kalian selesai menonton konten sharing ini. You guys can access my channel and enjoy the musics over there. Dan pada saat ini aku cuma mau sharing singkat sih, dan itu sangat berhubungan dengan judul dari konten pada saat ini, yang adalah aku sering membohongi diriku sendiri. Wow. Jadi hari ini guys, aku mau mengaku kepada teman-teman sekalian kalau sebetulnya aku ini sering membohongi diriku sendiri. Jadi bagaimana sih ceritanya kok sampai aku ini berani bilang kalau aku ini sering membohongi diriku sendiri? Cerita itu dapat ditarik kembali pada saat dimana aku mulai merintis channel YouTube ini. Pada saat awal pandemi corona, dimana mungkin aku memiliki lebih banyak waktu luang, dan pada akhirnya aku berpikir, apa yang dapat aku lakukan untuk mengisi waktu-waktuku ya? Di samping menjadi salah satu kawanan dari sobat rebahan, mungkin aku dapat memakai waktu ini dengan lebih efektif. Dan pada akhirnya, hey, why not? Kenapa aku tidak membuat konten di YouTube dan memberikan sharing kepada teman-teman sekalian, supaya teman-teman juga boleh diingatkan dari sharing-sharing aku. Teman-teman juga boleh mendapat kebaikan dari apa yang aku ceritakan lewat konten-konten aku. Dan juga aku dapat mengcover lagu-lagu dan juga instrumen, yang mana itu adalah juga hobiku dan hal yang dapat aku lakukan dengan baik. Dan aku dapat mengcover lagu-lagu supaya teman-teman sekalian juga boleh menikmati permainan musikku. Kenapa enggak? Jadi dari awal yang seperti itulah justru aku menyadari kalau aku sering membohongi diriku sendiri loh. Kok bisa begitu sih? Bagaimana sebenarnya? Jadi selama perjalanan proses untuk aku mulai membuat konten di channel aku ini, begitu banyak pertanyaan dan sanggahan datang ke pikiranku yang mempertanyakan, kamu kan bukan content maker, kamu kan bukan orang yang fasih dalam berbicara, you're not good at showing yourself to others. Kamu tidak begitu baik untuk menunjukkan dirimu kepada orang lain. Dan jujur memang seperti itulah keadaan diriku. Aku adalah seorang introvert yang pada saat berkumpul dengan teman-teman aku tidak begitu banyak bicara. Tetapi aku lebih banyak mendengarkan mereka, lebih banyak mencerna, dan pada akhirnya cuma mengangguk-angguk dan bilang, ya. Dan pada saat ini aku ditantang untuk membagikan konten sharing ini untuk kalian yang sedang menonton konten ini pada saat ini. Jadi di awal aku membuat channel ini, benar-benar aku merasa terintimidasi oleh pemikiranku sendiri, di mana aku banyak berpikir kalau mungkin aku nggak akan mampu, mungkin ya aku akan bertahan selama beberapa bulan aja nih, dan kemudian aku akan selesai di tengah jalan.
malu dong nanti kalau aku sudah memulai tapi aku tidak menyelesaikan dengan baik apa yang sudah aku mulai. Tapi pada akhirnya ketika aku berpikir lebih jauh dan aku mengingat ajaran agamaku, di mana aku sebetulnya sebagai seorang pribadi harus terus dapat membagikan kebaikan untuk orang-orang di sekelilingku, dapat menjadi berkat dan pengaruh yang baik untuk menjadi contoh yang baik untuk orang-orang di sekelilingku. Bukan berarti aku harus menjadi seseorang yang sempurna, tetapi dari keterbatasanku, aku harus dapat membagikan kebaikan untuk setiap orang yang berada di sekelilingku. Dan pada akhirnya, itu menjadi turn back moment untuk aku boleh terus menjalankan channel ini sampai pada detik ini. Dan aku harap teman-teman dapat belajar sesuatu dari sharing singkat aku di awalnya ini. Kalau sebenarnya asalkan kita mau, asalkan kita berusaha untuk melakukan yang terbaik, kita dapat melakukan apapun yang kita mau selama itu tidak menyalahi orang lain yang berada di sekeliling kita. Tapi hari ini aku mau mengingatkan ada 3 poin yang sebetulnya menjadi warning buat aku sepanjang aku melanjutkan perjalanan channel ini, yang mengingatkan aku terus sebetulnya apakah aku ini membohongi diriku sendiri atau tidak sih? Langsung saja ke poin yang pertama. Poin yang pertama adalah aku ingin berubah, tapi aku sadar kalau perubahan itu tidak enak. Well, siapa dari kita yang tidak suka perubahan ke arah yang lebih baik? Tetapi pasti kita akan berpikir 2 kali untuk mewujudkan perubahan itu, terutama kalau syarat-syarat untuk mewujudkannya sangatlah merepotkan. Jujur, sama seperti pengalamanku, memulai YouTube channel sounds good, tapi apa saja yang harus aku lakukan? Berarti aku harus merubah jadwal dan kebiasaanku dong. Aku harus mengalokasikan mungkin beberapa jam atau beberapa hari untuk membuat satu konten sharing seperti ini buat aku bagikan ke teman-teman sekalian yang mungkin menonton video ini hanya beberapa menit saja dan kemudian berlalu seperti itu, tidak ada kelanjutannya. Aku harus mendedikasikan tenagaku dan pikiranku untuk memikirkan apa yang mau aku sampaikan buat teman-teman sekalian. Mungkin perlu retake video juga berkali-kali supaya kontennya menjadi baik dan dapat aku edit kemudian. Dan aku juga harus belajar video editing. Pada dasarnya aku pemain musik, aku bukan seorang video editor. Tapi ketika aku mau mulai mengambil keputusan untuk berubah itu, begitu banyak perubahan yang harus aku paksakan di dalam diriku. Dan akhirnya di satu titik aku merasa kalau aku membohongi diriku sendiri. Mungkin aku memang tidak mampu melakukan inilah, tidak usah aku teruskan karena memang aku tidak bisa. Tetapi pada akhirnya aku memutuskan untuk tetap melanjutkan usahaku, untuk aku tetap berusaha untuk mewujudkan perubahan itu tanpa melihat hal-hal yang aku harus korbankan. Pada akhirnya aku hanya berfokus untuk melihat hal-hal baik apa sih yang dapat aku capai, hal-hal baik apa yang dapat aku bagikan untuk teman-teman sekalian yang menonton konten ini, dan aku dapat melaksanakan tugasku untuk menjadi berkat dan kebaikan untuk orang-orang di sekelilingku. Well, kalau kalian mau contoh yang lebih simpel nih, contohnya seperti ini. Kita tahu ya, di saat pandemi corona ini mungkin kita punya lebih banyak free time, waktu untuk santai-santai, dan mungkin kita menjadi makan lebih banyak. Seperti itu juga keadaannya pada diriku. Berat badanku naik lumayan banyak pada saat pandemi corona. Bisa kalian lihat sendiri, perutku ini begitu tambun, dan pada saat aku naik timbangan, aku sendiri sampai kaget karena sempat menyentuh angka 3 digit. Jangan rame-rame soal itu ya. Well, tapi pada akhirnya aku berusaha untuk mengambil keputusan, aku mau berubah, aku mau diet. Karena aku tahu kalau aku terusin seperti ini, beratku nanti tidak akan terkontrol dan tubuhku sendiri tidak akan menjadi lebih sehat. Dan pada akhirnya nanti mungkin aku akan kebingungan karena aku sangat susah untuk menurunkan berat badanku, dan juga badan pasti akan terasa sangat tidak enak. Well, di satu titik aku berpikir suatu alasan yang sangat tidak masuk akal. Orang yang perutnya gendut itu berarti penyayang, karena di dalam perut ini tersimpan begitu banyak cinta dan harapan.
Oke, alasan yang garing, tapi kalian dapat intinya kan. Sekarang aku sedang berusaha diet, tapi kalau aku terus mengaplikasikan pemikiran yang seperti itu, pemikiran yang garing itu, sehingga aku tidak melaksanakan dietku untuk sekarang dan hari-hari ke depan, maka aku sendiri akan merasakan efek dari aku yang membohongi diriku sendiri tersebut. Ketika aku tidak mau berubah, ketika aku tidak mau diet, aku yang akan merasakan dampaknya bahwa tubuhku akan menjadi semakin berat dan banyak kemungkinan juga bahwa aku akan terserang berbagai macam penyakit. Seperti itu juga keputusanku pada akhirnya untuk melanjutkan YouTube channel ini. Aku mau berubah, bahkan meskipun itu mengganggu kebiasaan-kebiasaanku yang sudah aku establish, bahkan dari sebelum waktu pandemi corona. Dan pada saat ini ketika aku mengubah kebiasaanku, ketika aku melakukan perubahan terhadap diriku sendiri, aku merasa bahwa diriku menjadi lebih produktif dan aku dapat memberikan lebih banyak karya yang aku yakin pastinya lebih berguna dan menjadi dampak yang lebih baik untuk orang-orang di sekeliling. Jadi itulah poin yang pertama. Aku sadar bahwa perubahan itu perlu, tetapi aku tahu bahwa perubahan itu tidak enak. Jadi aku mau berhenti untuk membohongi diriku sendiri di dalam poin yang pertama ini. Poin yang kedua, berbicara tentang bagaimana seringkali kita membohongi diri kita. Kalau apa yang kita kerjakan itu sudah merupakan usaha kita yang terbaik, atau kita sudah melakukan upaya yang maksimal dalam kita melakukan sesuatu. Untuk poin yang kedua ini, mungkin teman-teman sekalian masih ingat kalau beberapa waktu yang lalu akun YouTube aku pernah mengalami suatu masalah karena aku mengupload konten karaoke cover dan oleh YouTube itu dicap sebagai suatu konten spam atau fraud. Teman-teman bisa lihat contoh thumbnail dari video tersebut seperti di screen ini, dan aku tidak tahu kenapa YouTube mengatakan bahwa konten karaoke cover ini semuanya adalah sama atau mirip-mirip. Padahal sebetulnya kalau kalian dengarkan setiap konten ini, mereka memiliki nada yang berbeda-beda dari lagunya. Tetapi kalau kalian lihat thumbnail dari setiap konten ini berbeda kan teman-teman. Lihat itu. Aku putar pelan-pelan ya. Setiap nadanya berbeda kan ya. Jadi bagaimana kalau kalian lihat dari sekilas cuplikan thumbnail setiap konten karaoke cover yang aku upload? Sebetulnya mereka berbeda kan? Teman-teman. Nah, itulah salah satu contoh dari poin yang kedua, di mana aku sering membohongi diriku sendiri, yaitu adalah aku merasa bahwa apa yang aku lakukan itu sudah maksimal, bahwa apa yang aku lakukan itu sudah yang terbaik. Tetapi pada saat aku melihat hasilnya, ketika aku menoleh ke belakang dan aku menerima masukan dari pihak-pihak lain yang melihat hasil karyaku, aku merasa bahwa oh iya, sebetulnya hasil-hasil ini dapat aku improve. Apa yang aku karyakan ini, hasil karyaku itu dapat aku kembangkan dengan lebih baik, supaya orang lain ataupun teman-teman sekalian menyaksikan konten ini tidak salah tangkap, tapi justru dapat semakin memperoleh lebih banyak kebaikan dari hal-hal yang mau aku perbaiki. Dari poin yang kedua ini adalah sangat penting untuk aku dan teman-teman sekalian menyadari untuk kita tidak meninggikan ego kita lebih dari yang seharusnya. Bagaimana sih maksudnya? Kenapa kok jadi hubungannya malah meninggikan ego? Di saat kita berkarya, di saat kita memberikan hasil karya yang mana kita sudah merasa kalau itu sudah yang terbaik dari kita, akan sangat besar kemungkinan bahwa kita merasa hasil karyaku ini sudah perfect. Tidak akan ada yang dapat mengkritik atau memberikan masukan lebih jauh karena hasilnya sudah sempurna. Tetapi pada saat ekspektasi kita itu digugurkan oleh input ataupun kritik dari orang lain, kita akan merasa sangat terganggu, bahkan sampai di titik di mana kita akan memberikan suatu perlawanan dengan berkata, loh, ini sudah yang terbaik yang aku berikan, kenapa kamu masih menyalahkan apa yang sudah aku karyakan untuk kamu nikmati? Aku yakin itu sudah menjadi kebaikan untuk kalian dan orang-orang yang berada di sekelilingku. Kenapa kamu masih mengkritik apa yang aku lakukan? Nah, itulah inti dari poin yang kedua. Justru di saat kita merasa kalau kita sudah melakukan the best, kita adalah perfect, maka
kita sedang membohongi diri kita sendiri dengan hebatnya. Masih banyak ruang untuk kita berkembang, masih banyak ruang untuk kita belajar hal-hal yang baru, hal-hal yang lebih baik. Tetapi kalau kita menyangkalnya dengan ini sudah yang terbaik, kalau yang terbaik berarti tidak ada room for improvement, tidak ada kemajuan yang dapat kita aplikasikan lagi dalam karya kita. Justru pada saat ada orang yang mengkritik hasil karya kita, kita harusnya sadar, oh iya, berarti aku masih dapat mengembangkan hasil karyaku untuk menjadi lebih baik lagi. Dan di saat itu kita justru harusnya bersyukur, oh masih ada yang mau memberikan aku masukan supaya aku dapat menjadi lebih maksimal. Ketika kita menyadari poin ini, berarti kita tidak sedang membohongi diri kita sendiri, dan sebaliknya kita malah membuka diri kita untuk perkembangan yang lebih hebat lagi ke depannya. Itulah poin yang kedua. Jangan sampai kita merasa kalau apa yang kita lakukan itu sudah selalu yang maksimal, supaya kita tidak membohongi diri kita sendiri. Poin yang terakhir, poin yang ketiga adalah kita selalu lupa fakta bahwa kita akan selalu tertinggal. Loh, maksudnya apa sih? Kenapa kok kita bisa selalu ketinggalan? Ini adalah fakta. Pada saat ini sudah ada generasi Y, generasi Z yang mungkin mencakup teman-teman sekalian yang umurnya ada jauh di bawahku. Dan hal itu bukan berarti bahwa kalian yang memiliki usia lebih muda akan lebih diremehkan oleh orang-orang yang lebih tua. Karena justru sebetulnya kalian yang berumur lebih muda memiliki potensi yang jauh lebih besar untuk melewati skill, untuk melewati kemampuan dari kami yang lebih berumur daripada kalian yang jauh lebih muda. Nah, pertanyaannya sekarang, kalian yang seumuran dengan aku, generasi X, atau mungkin yang lebih berumur lagi, maukah kita terus membohongi diri kita sendiri? Maukah kita terus beranggapan bahwa kita adalah generasi yang teratas dan kita tidak mungkin dibalap ataupun dilewati oleh generasi yang ada di bawah kita? Justru seharusnya di saat-saat dimana kita punya banyak free time ini, kita dapat memanfaatkannya dengan baik. Mungkin mengikuti kelas-kelas online untuk mengembangkan hobi yang kita sukai, ataupun mungkin mengikuti kelas-kelas untuk mengembangkan skill yang berhubungan dengan pekerjaan kita. Entah itu mungkin kalian adalah seorang entrepreneur ataupun kalian seorang profesional. Tapi aku yakin, aku percaya masih begitu banyak jalan yang dapat kita lalui untuk kita boleh mengembangkan skill kita, untuk kita boleh mengembangkan diri kita sebagai seorang pribadi yang justru harusnya sadar kalau kita tidak mengejar ketertinggalan itu, kita akan semakin terlena dengan apa yang ada di diri kita, dan pada akhirnya secara tidak sadar kita sudah akan sangat jauh ketinggalan dengan generasi yang jauh lebih muda daripada kita. Singkatnya adalah jangan cepat merasa puas, karena dalam diri setiap kita ada begitu banyak potensi yang dapat kita kembangkan untuk kita boleh berkarya, dan kesempatan tersebut adalah tidak terbatas. Karena apa yang aku yakini adalah skill kita hanya dibatasi oleh siapa pencipta kita, yang artinya adalah tidak ada batasan untuk kemampuan kita selama kita terus mau mengembangkan apa yang kita miliki, selama kita constantly mau terus berlari untuk menjadikan diri kita lebih baik. Itu adalah poin yang ketiga. Kita sering membohongi diri kita sendiri karena kita tidak sadar ataupun kita lupa kalau kita tertinggal dari generasi yang ada di bawah kita. Jadi itulah poin yang dapat aku sharingkan untuk teman-teman sekalian yang saat ini sedang menonton konten ini. Aku harap di samping kita boleh melalui masa-masa yang lebih banyak free time dalam waktu pandemi corona ini, tapi aku harap kita tidak semakin sering membohongi diri kita sendiri dari 3 poin yang sudah boleh aku sampaikan hari ini. Poin yang pertama adalah kita sadar kalau kita ingin berubah, kita sadar kalau perubahan itu baik, tapi seringkali kita menolak perubahan karena perubahan itu begitu merepotkan. Yang kedua, jangan sampai kita selalu merasa kalau apa yang kita lakukan itu sudah adalah yang paling terbaik, yang paling maksimal. Karena kalau kita merasa seperti itu, justru tidak akan ada ruang untuk kita berkembang. Tetapi terimalah input dengan baik, terimalah masukan dan kritik dengan positif supaya kita boleh terus berkembang ke arah yang lebih baik. Dan poin yang ketiga yang terakhir adalah selalu sadar kalau di belakang kita masih akan ada yang mengejar kita. Generasi kita akan selalu tertinggal,
tapi kita punya kesempatan yang tidak terbatas untuk belajar dan menjadi pribadi yang lebih baik. So that's it guys, itulah sharingku untuk sesi kali ini. Aku harap cerita-cerita kali ini boleh menjadi kebaikan buat teman-teman sekalian yang saat ini sedang menonton konten ini. Dan jangan lupa aku ingatkan sekali lagi, segera like video ini, komen di kolom komen di bawah apapun itu. Boleh ngomong tentang video ini, boleh ngomong tentang konten ini, ataupun kalian mau merequest lagu-lagu tertentu, any songs. Boleh, I will gladly open my hands dan aku akan cover lagu itu buat teman-teman sekalian. Jadi pada akhirnya kawan-kawan, tetaplah berkarya seperti yang sudah aku sampaikan sebelumnya. Just do it dan jangan sampai kita membohongi diri kita sendiri. Sama-sama maju terus, jangan menyerah. We can survive in this tough time together. And see you guys another time.